Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang sangat menarik, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, ini adalah materi yang sangat penting sekali karena di sini kita akan belajar tentang alat-alat reproduksi, fungsinya, penyakit-penyakit pada alat reproduksi, dan juga proses pembentukan sel sperma dan juga sel ovum. Oke, Ibu akan mulai dari yang paling pertama, yaitu tentang organ reproduksi ya. Jadi yang pertama-tama Ibu akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada pria. Nah anak-anak, organ reproduksi pada pria itu dibedakan atas dua. Yang pertama itu organ reproduksi dalam, artinya tidak bisa terlihat secara kasat mata ya anak-anak. Kemudian yang kedua organ reproduksi luar, yaitu bisa kita lihat dengan kasat mata. Oke, Ibu akan mulai dari yang pertama, yaitu organ reproduksi dalam pada pria. Nah, yang tergolong dalam organ reproduksi dalam pada pria yaitu testis. Di sini adalah tempat pembentukan sel sperma. Kemudian saluran pengeluaran ini ada epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan juga uretra. Saluran pengeluaran itu maksudnya adalah saluran yang mengeluarkan baik itu air mani maupun air seni pada pria. Kemudian yang ketiga adalah kelenjar aksesoris. Nah, kelenjar aksesoris di sini ada vesicula seminalis, ada kelenjar prostat, dan juga kelenjar Cooper. Rata-rata semuanya itu adalah untuk mengeluarkan air mani. Namun pada vesicula seminalis terdapat 70% air mani. Baik, kemudian yang berikutnya kita lihat gambarnya ya anak-anak. Jadi kalau misalnya kamu lihat di sini, nah organ reproduksi bagian dalam itu adalah yang ini ya anak-anak. Nah kalau kamu lihat yang bagian luar itu ada penis, kemudian ada testis. Di testis ini terjadi proses pembentukan sel sperma. Nah, kemudian tadi kamu udah belajar tentang saluran pengeluaran ya anak-anak. Ini ada epididymis. Epididymis itu letaknya tepat di belakang testisnya. Sehingga nanti ketika sudah terbentuk sel sperma, dia akan dikeluarkan melalui saluran epididymis menuju ke vas deferens ya anak-anak di sini. Nah, kemudian kamu juga lihat di sini ada kantung kemih dan juga rektum. Itu sebenarnya fungsinya untuk ke dalam sistem ekskresi dan juga pencernaan pada manusia. Nah, kemudian anak-anak kita akan melihat lagi ini organ reproduksi bagian dalam. Nah, anak-anak kalau misalnya kamu melihat di sini, ketika testis ibu potong melintang, nah penampangnya itu seperti ini ya anak-anak. Nah, jadi satu bagian dari irisan melintang testis tersebut itu disebut sebagai tubulus seminiferus. Nah, kemudian di sini juga kamu bisa melihat ada saluran ejakulasi, vas deferens, sama ya anak-anak. Jadi ini kalau misalnya kamu lihat tampak samping, ini kamu lihat tampak depan. Oke, sampai sejauh ini kamu sudah paham ya. Ibu akan melanjutkan. Berikutnya kita akan belajar tentang organ reproduksi luar. Nah ini kita bisa lihat secara kasat mata anak-anak. Karena apa? Yang pertama itu penis dan juga skortum. Nah ini adalah alat, penis merupakan alat untuk proses kopulasi atau berkembang biak ya pada manusia. Nah kalau misalnya kamu lihat penis dan skortum itu merupakan satu kantong yang di dalamnya terdapat testis. Nah jadi kamu ingat ya anak-anak, tadi testis kan organ reproduksi bagian dalam. Nah yang bagian luarnya itu namanya skortum atau kantongnya. Nah hal yang baik di sini anak-anak perhatikan, kalau seandainya kondisi cuaca sedang panas, nah skortum ini akan mengkerut. Kenapa? Karena dia akan menyesuaikan kondisi dengan suhu atau beradaptasi, sehingga sel sperma yang terdapat di dalam testis ini tidak rusak. Begitu pula sebaliknya anak-anak, ketika kondisi cuaca sedang dingin, dia tidak akan mengkerut. Artinya dia akan dalam kondisi bentuknya bulat, itu untuk menjaga agar sperma yang di dalamnya tetap dalam kondisi normal. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang hormon pada pria. Nah, yang pertama anak-anak ada testosteron. Nah, jadi testosteron ini fungsinya adalah untuk merangsang pematangan sel germinal, yaitu fungsinya untuk pembentukan sperma. Nah, jadi kalau anak-anak sering dengar kata testosteron, nah itu dia fungsinya ya anak-anak, untuk merangsang perkembangbiakan sperma. Kemudian ada hormon LH atau luteinizing hormone. Nah, ini fungsi LH ini adalah untuk mengekskresikan testosteron atau untuk mengeluarkan testosteron. Berikutnya ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, dari katanya aja stimulating ya anak-anak, berarti dia merangsang. Ada satu sel namanya sel Sertoli untuk mengatur perkembangbiakan sperma pada pria. Kemudian bukan hanya pada wanita, pria juga punya anak-anak hormon estrogen. Nah, kalau pada pria fungsinya berbeda, karena pada pria fungsinya adalah untuk pematangan sel spermanya. Nah begitu. Kemudian ada hormon pertumbuhan untuk organ-organ sekunder. Selanjutnya tadi ibu udah jelaskan tentang organ reproduksi dan juga hormon pada pria. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih proses pembentukan sel sperma di dalam tubuh pria. Pernah mengalami mimpi basah? Biasanya air mani keluar pada saat anak laki-laki mengalami mimpi basah. Apa sebenarnya air mani itu? Yuk kita bahas. Tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang adalah keluarnya air mani dari penis. Biasanya air mani tersebut keluar pada saat anak laki-laki mengalami mimpi basah.
Mimpi basah pada umumnya terjadi saat anak berumur 10-14 tahun. Air mani merupakan campuran sel-sel sperma dengan getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi. Sperma dibentuk di dalam testis. Proses pembentukan sperma ini disebut dengan spermatogenesis. Di dalam testis terdapat saluran panjang yang berkelok-kelok yang disebut dengan tubulus seminiferus. Di dalam tubulus seminiferus inilah terjadi proses spermatogenesis. Ini merupakan potongan melintang tubulus seminiferus. Di dalam potongan ini terdapat spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan spermatozoa. Lalu, bagaimana proses pembentukan sperma itu? Simak video berikut ini. Proses ini diawali dengan pembentukan spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N. Diploid berarti terdiri dari 46 kromosom. Kemudian, spermatogonium ini membelah secara mitosis dan membentuk spermatosit primer yang juga bersifat diploid atau 2N. Kemudian, spermatosit primer ini membelah secara meiosis dan terbentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Tiap spermatosit sekunder melakukan pembelahan meiosis kedua dan menghasilkan 4 spermatid yang bersifat haploid. Keempat spermatid ini kemudian berkembang menjadi spermatozoa dan terbentuklah sperma matang. Jadi, proses spermatogenesis itu diawali dengan pembentukan spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N. Spermatogonium ini membelah secara mitosis dan terbentuk spermatosit primer yang bersifat juga diploid atau 2N. Spermatosit primer ini membelah secara meiosis dan terbentuk spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit melakukan pembelahan meiosis kedua dan menghasilkan spermatid. Spermatid berkembang menjadi spermatozoa dan spermatozoa berkembang menjadi sperma matang. Ibu akan melanjutkan kepada organ reproduksi pada wanita. Nah, tadi kamu udah paham nih tentang pria. Sekarang kita mari pahami sama-sama tentang wanita ya anak-anak. Nah, kalau wanita sama, dia juga dibedakan atas organ reproduksi dalam dan juga organ reproduksi luar. Nah, kalau organ reproduksi dalam itu yang tergolong dalam organ reproduksi dalam ada oviduk atau biasanya yang anak-anak kenal dengan istilah tuba fallopi atau leher rahim ya anak-anak. Kemudian ada uterus. Uterus itu merupakan rahim atau cervix. Kemudian ada vagina. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang ibu tampilkan di layar ya. Jadi ini adalah leher rahim dan ini adalah ovarium. Ovarium itu adalah tempat pembentukan sel ovum atau sel telur pada wanita ya. Kalau kamu lihat bulat-bulat di sini itu adalah folikel ovarium. Nah, atau kantong-kantong ovarium. Nah, rahim itu di mana anak-anak? Di mana bayi itu bertumbuh? Bayi itu bertumbuh di sini anak-anak di dalam uterus. Nah, jadi ada badan uterus, ada cervix uterus. Nah, begitu. Kemudian yang di bawahnya itu ada vagina atau liang peranakan. Oke, kamu udah paham ya? Selanjutnya ibu akan jelaskan tentang organ reproduksi bagian luar pada wanita. Nah, untuk wanita, organ reproduksi bagian luarnya itu adalah vulva. Kamu jangan bingung lihat gambar di depan, karena ini kamu lihat kalau seandainya pada individu kita potong melintang, pada manusia wanita bentuknya akan seperti ini anak-anak. Nah, jadi vulva itu yang tergolong dalam vulva ada apa saja? Yang pertama itu ada labium mayor, kemudian ada labium minor ya. Nah, itu merupakan lipatan pada luar dari vagina. Kemudian ada klitoris. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang hormon yang terdapat pada wanita. Oke, tadi sudah pada pria, sekarang wanita ya anak-anak. Yang pertama itu FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, ini berfungsi untuk memacu pertumbuhan dan pematangan pada folikel atau sel telur dalam ovarium. Tadi ibu udah tunjukkan gambar yang bulat-bulat, itu adalah folikel ya anak-anak. Jadi FSH ini yang berfungsi untuk memacu pematangannya. Kalau LH, luteinizing hormone. Nah, ini memicu proses ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium. Jadi di dalam ovarium tadi sel telur itu kan akan terbentuk ya anak-anak. Nah, nanti dia akan dilepaskan. Nah, dia akan dilepaskan per bulan. Makanya nanti pada wanita ada proses menstruasi namanya untuk mengeluarkan sel telur yang di dalam ovarium tadi. Nah, kemudian ada estrogen untuk mengatur perkembangan sistem reproduksi pada wanita. Kemudian progesteron, yaitu untuk mengatur siklus menstruasi pada wanita. Oke, sampai di sini paham ya anak-anak? Selanjutnya kita akan belajar tentang proses pembentukan sel telur pada wanita. Oke, tadi kita udah belajar tentang proses pembentukan sperma, sekarang proses pembentukan sel telur. Yang pertama, nama proses pembentukan telurnya tadi oogenesis ya anak-anak. Kalau proses pembentukan sperma, spermatogenesis. Oke. Oogenesis merupakan proses menghasilkan sel kelamin pada wanita. Dan untuk menyelesaikan proses oogenesis ini membutuhkan jangka waktu bertahun-tahun. Loh, kok bisa? Jelas bisa dong. Kita bahas ya. Oogenesis ini dimulai pada saat wanita berada pada fase embrio. Jadi, selama berada dalam kandungan ibu, proses oogenesis ini sudah mulai terjadi. Pada mulanya, sel benih atau yang dikenal sebagai primordial germ cell akan membelah secara mitosis untuk menghasilkan oogonium. Kemudian, oogonium ini akan membelah dengan cara mitosis untuk membentuk oosit primer. Tetapi kemudian, oosit primer akan menghentikan proses pembelahannya di profase meiosis 1 sebelum masa pubertas.
Jadi, yang dibawa oleh wanita sejak lahir bukan ovum, melainkan oosit primer, di mana oosit primer ini merupakan calon ovum yang dibawa oleh wanita sejak lahir. Artinya, sejak lahir, seorang wanita sudah dianggap memiliki persediaan oosit primer untuk seumur hidupnya. Bahkan dalam buku Campbell Jilid 11 disebutkan bahwa saat lahir, ovarium mengandung sekitar 1-2 juta oosit primer. Luar biasa kan ya? Kemudian, pada masa puber, hormon FSH atau yang dikenal sebagai follicle stimulating hormone akan merangsang sejumlah folikel untuk melanjutkan pertumbuhan dan perkembangannya. Kita tahu ya, di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai folikel, di mana folikel ini merupakan kantung-kantung kecil yang ada di ovarium. Dan biasanya hanya satu folikel yang matang setiap bulan, dan dalam 1 bulan itu hanya ada satu folikel yang terpilih untuk melanjutkan meiosis 1 yang tadi belum selesai. Jika terpilih, artinya oosit primer akan menyelesaikan meiosis 1 dan memulai pembelahan meiosis 2. Tetapi kemudian akan berhenti kembali pada metafase 2 dan akhirnya menghasilkan 2 sel haploid yang ukurannya cukup berbeda. Sel yang lebih kecil disebut sebagai badan polar pertama. Beberapa sumber menyebutkan bahwa badan polar ini kemungkinan akan membelah lagi, kemungkinan juga tidak. Pokoknya, mau membelah ataupun tidak, yang jelas badan ini akan tetap mengalami degenerasi. Dan sel yang lebih besar yang mengandung hampir semua sitoplasma oosit primer disebut dengan oosit sekunder. Kemudian, oosit sekunder akan dilepaskan pada saat ovulasi. Jadi yang dilepaskan saat ovulasi bukan ovum, melainkan oosit sekunder. Hanya jika sperma menembus oosit sekunder ini, maka meiosis 2 akan dilanjutkan. Jika penetrasi sperma benar-benar terjadi, artinya oosit dengan cepat akan melengkapi meiosis 2 yang tadi terhenti di metafase dan akan menghasilkan satu sel telur besar yang dinamakan dengan ovum dan menghasilkan badan polar kedua yang sangat kecil. Karena tidak memiliki sitoplasma yang mengandung nutrisi, badan polar ini akan mengalami degenerasi dan mati. Proses ini terjadi di mana? Sama. Kalau tadi pada pria terjadinya di testis, pada wanita terjadinya di mana? Di ovarium, benar. Ovarium itu nanti kalau kita potong melintang gambarnya seperti ini ya anak-anak. Nah, jadi ini ada corpus luteum, kemudian ada oosit primer, ada folikel primer, ada kemudian folikel yang sudah matang. Nah, perhatikan, ini ada oosit sekunder kayak gitu. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang kelainan atau penyakit yang terdapat pada sistem reproduksi. Oke, kita belajar dari yang pria dulu ya anak-anak. Yang pertama itu ada hipogonadisme. Apa itu hipogonadisme? Dari katanya hipo berarti dia itu rendah. Nah, jadi penyakit ini adalah hormon seksual yang dimiliki oleh pria ini jauh di bawah jumlah normal. Itu artinya. Kemudian kriptorkidisme itu tidak memiliki testis ya. Kemudian uretritis, nah dari kata uretra berarti ada peradangan pada uretra. Ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Jadi kalau kamu lihat di sini, ini yang meradang, sehingga ini menyebabkan kelainan pada sistem ekskresi manusia. Kemudian ada prostatitis. Nah, prostatitis dari kata prostat ya anak-anak. Apa itu? Merupakan radang pada kelenjar prostat. Mestinya normalnya prostat pada pria itu bentuknya seperti ini, tapi karena meradang dia menjadi membesar seperti ini. Nah, ini yang menyebabkan pria itu merasakan nyeri pada saat kencing, atau biasanya kita kenal dengan bahasa awamnya sakit kencing. Nah, berikutnya ada epididymitis. Nah, epididymis itu dari kata epididymis ya anak-anak. Nah, apa itu? Itu merupakan radang. Nah, ini normalnya kan seperti ini ya anak-anak. Nah, tapi karena terjadi peradangan dia membengkak dan membesar menjadi seperti ini. Ini disebabkan bisa jadi karena infeksi bakteri atau karena penyakit menular seksual. Yang terakhir adalah orkitis. Nah, agak-agak jarang didengar, ternyata orkitis ini adalah radang pada testis. Nah, di sini meradang, itu bisa jadi karena infeksi bakteri atau bisa jadi karena infeksi virus. Oke, itu beberapa penyakit yang terdapat pada pria. Selanjutnya, kita akan belajar tentang penyakit yang terdapat pada wanita ya anak-anak. Oke, yang pertama adalah amenore primer dan sekunder. Nah, dari kata amenore itu artinya tidak menstruasi. Nah, kalau primer itu maksudnya dia tidak menstruasi sama sekali sampai usia 15 tahun. Kalau amenorrhea sekunder, dia itu tidak menstruasi, artinya siklusnya itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Tapi untuk amenorrhea sekunder ini bisa sampai 6 bulan dia tidak mengalami siklus menstruasi, begitu. Kalau kanker vagina dan serviks dan kanker ovarium, kamu pasti sudah paham ya anak-anak. Kanker itu artinya ada perkembangbiakan sel yang abnormal di bagian vagina maupun serviks maupun ovariumnya. Kemudian endometriosis. Nah, dari kata endometrium, ini merupakan rusaknya jaringan rongga rahim. Ada jaringan yang tumbuh di rongga rahim sehingga dia itu terus-menerus mengeluarkan darah ya. Jadi dia itu akan keluar seperti menstruasi pada wanita. Yang terakhir adalah infeksi vagina. Infeksi vagina ini adalah kondisi di mana vagina itu terasa gatal dan keputihan yang berlebihan. Berarti ada infeksi yang disebabkan oleh baik itu jamur ataupun bakteri. Oke, baik anak-anak. Sekian penjelasan Ibu tentang sistem reproduksi pada manusia. Sekarang tugas mengerjakan LKS halaman 8 nomor 1-5
Dan LKS halaman 9 sampai 10 nomor 1 sampai 5 dikumpulkan ke WA Bu Isa pada tanggal 6 Agustus 2020, minggu depan ya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan telah mengikuti